Sahabat Pelita Kasih, selamat pagi. Semoga berkat Tuhan sungguh melimpah untuk kita semua. Salam jumpa, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam. Pagi ini kita merenungkan kisah dari Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 20. Cukup panjang ayatnya, tetapi isinya sudah sangat sering kita baca, yakni tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih yang jatuh di tempat dengan 4 karakter. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, tidak lama kemudian dimakan oleh burung dan akhirnya tidak bisa tumbuh. Yang kedua jatuh di tanah yang berbatu, tumbuh tapi akarnya tidak kuat sehingga mudah mati. Yang ketiga jatuh di antara semak berduri. Ketika tumbuh, benih itu terhimpit oleh semak berduri, akhirnya mati. Dan yang terakhir dia jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, yang kemudian tumbuh, berkembang, berhasil berbuah berlipat-lipat. Tentu kita semua tahu dan memilih benih yang terakhir inilah yang kita pilih, atau lahan yang terakhir inilah yang ideal, yang tentu saja menjadi cita-cita kita semua, menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga jadi tempat yang baik untuk tumbuh benih dan berkembang menjadi besar. Sahabat-sahabat Pelita Kasih, apa yang bisa kita petik dari perumpamaan ini? 4 tanah ini bukan menyatakan bahwa dalam diri manusia ada 4 karakter, sama sekali tidak. Tetapi 4 tanah ini menegaskan bahwa kita sebagai murid Tuhan, sebagai umat Tuhan, hendaknya membangun hidup kita, membangun jiwa kita, membangun tubuh kita ini menjadi yang baik, sehingga menjadi tempat yang cukup baik juga untuk tumbuhnya kebaikan dari Tuhan. Jika hidup kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang baik, yang positif terhadap sesama, niscaya hidup kita pun juga akan berlimpah berkah. Tetapi kalau dalam pikiran kita dikotori oleh semak berduri, maka akan menghimpit kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hati kita, sehingga kebaikan itu akan menjadi kalah oleh semak duri, oleh pikiran-pikiran negatif, oleh kehendak-kehendak jahat dan tidak baik. Oleh karena itu, perumpamaan yang kita baca hari ini mengajak kita semua, mari kita membangun hidup, menjadikan tubuh kita, menjadikan juga jiwa kita, pikiran kita, hati kita penuh dengan pikiran kebaikan. Agar apa? Agar benih yang ditaburkan oleh Tuhan, yakni sabda-sabda keutamaan, teladan-teladan hidupnya, dapat bertumbuh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga berkembang menjadi baik juga. Singkatnya adalah, perumpamaan ini mengajak kita semua, jangan sampai tanah hidup kita ini, tanah hati kita ini, tanah pikiran kita ini dipenuhi oleh tanah bebatuan, dipenuhi oleh semak berduri. Tetapi hendaknya menjadi tanah yang gembur, sehingga kebaikan akan semakin bertumbuh subur di dalam hati kita. Mari kita awali hari ini dengan optimisme dan dengan kehendak yang baik, agar jiwa kita sungguh dikuasai oleh benih-benih kebaikan dari Tuhan. Selamat berjuang untuk meraih kebaikan, selamat berjuang untuk mengembangkan kebaikan, selamat berjuang juga untuk menebarkan kebaikan itu kepada sesama. Saya Romo Stefanus Etotarjo PR mengucapkan selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan berkah dalam.